Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duriyatul Husniyah dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Saya di sini akan menyampaikan resume materi PBAK UIN Maulana Malik Ibrahim dari hari pertama sampai hari kedua yang berjumlah 6 materi. Materi pertama yaitu wawasan akademik oleh Profesor Dr. Umi Sumullah MAG. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari 7 fakultas, ada psikologi, humaniora, syariah, ekonomi, saintek, dan tarbiyah. Kini UIN Maliki sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk research dan publish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jamiah selama 1 tahun. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jamiah selama 1 tahun. UIN Maliki juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya, seperti lembaga bahasa, di mana ada bahasa Inggris, Arab, dan Mandarin, rumah moderasi agama beragama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia tangguh, dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 6 semester dengan 160-150 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat, mata kuliah profesi, dan KKN, yudisium, hingga akhirnya wisuda. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat, dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antar fakultas dan matkul program studi yang membedakan antar prodi. Pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Google Meeting, e-learning, dan lain-lain. Kemudian untuk sistem siakat, mahasiswa baru semester 1 dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September sampai Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS atau kartu hasil studi, di mana di sana tertera IPK. IPK berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK, maka akan semakin sedikit SKS yang dapat diambil. Dan juga sebaliknya, semakin besar IPK, maka akan semakin banyak SKS yang dapat diambil alias cepat lulus. Mahasiswa UIN Maliki diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Materi selanjutnya yaitu wawasan bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan oleh Dr. Haji Ahmad Fatah Yasin MAG. Kita adalah the best human material. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu 1. Berpikir ilmiah, yaitu mahasiswa harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. Yang kedua, berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondrong, serta berbicara sopan dan sebagainya. Yang ketiga, menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM atau Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa yang akan dituangkan di SKPI atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah.
Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Oleh karena itu, janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi, mahasiswa bisa menyampaikannya melalui SEMA atau DEMA atau HMPS atau HMJ. Materi yang ketiga yaitu DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa yang diketuai oleh Farhan Adi Murosadi jurusan Farmasi dan diwakili oleh Ahmad Fawaid jurusan Psikologi. DEMA merupakan organisasi mahasiswa intrakampus atau OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA yaitu sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasi dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Selanjutnya tugas DEMA yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Kementerian DEMA Universitas terdiri dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial Hukum dan Politik, Kementerian Agama, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Materi yang keempat adalah SEMA atau Senat Mahasiswa yang diketuai oleh Muhammad Adi Faroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Visi SEMA yaitu terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif, transformatif, kolaboratif, progresif, berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi profesionalitas. Fungsi SEMA yaitu advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Tugas SEMA yaitu mengawasi dan mengontrol DEMAU, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMAU, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMAU, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMAU, menjadi mitra kerja DEMAU dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Wewenang SEMA yaitu membentuk UU yang dibahas dengan Presiden Mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilwa, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMAU, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMAU, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Komisi-komisi di SEMA yaitu Komisi A, Komisi Advokasi dan Hukum, Komisi B, Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan, Komisi C, Komisi Administrasi dan Keuangan, Komisi D, Komisi Informasi dan Komunikasi. Materi selanjutnya yaitu UKM atau Unit Kegiatan Mahasiswa. Yang pertama yaitu UKM Menwa atau Resimen Mahasiswa. Organisasi ini dibentuk oleh Jenderal A. H. Nasution tahun 1959 di Jawa Barat. Semboyannya yaitu penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan dengan logo simbol warna ungu yang artinya mulia, berpengetahuan, dan terpelajar. Fungsi Resimen Mahasiswa yaitu mewujudkan setiap bela negara di ranah mahasiswa, menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa, dan lain-lain. Arti lambang Wiracakti Yuda nomor 811 yaitu 8 sebagai nomor Kodam Brawijaya dan 11 sebagai nomor urutan Resimen Mahasiswa se-Jawa Timur. Wiracakti Yuda bermakna prajurit atau pemimpin yang sakti dan tahan akan segala bentuk halangan dan rintangan dalam menjalankan tugas. Selanjutnya yaitu UKM Pramuka. Racana Maulana Malik Ibrahim, Dewi Chandrawulan. Salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Program kerjanya diantaranya Anjang Sana,
perkemahan wirakarya, temu alumni atau family gathering, musyawarah pandega. UKM yang selanjutnya yaitu UKM PMII, bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Lambangnya yaitu burung Raja Wali, memiliki moto Khairunas Anfa'uhum Linas. UKM selanjutnya yaitu UKM GGB atau Gema Gita Bahana, mengurus pengembangan bakat di bidang suara. GGB mempelajari ilmu musik seperti not angka, not balok, dan ilmu keorganisasian. UKM selanjutnya yaitu UKM SR atau Seni Religius. UKM ini merupakan lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Divisinya adalah kaligrafi, kiroah, MC, qasidah, nasyid, sholawat, dan gambus. UKM selanjutnya yaitu UKM Teater. Pada UKM ini terdapat bidang seni musik, seni tari, sastra, aktor, dan lain-lain. UKM selanjutnya yaitu UKM Mapalatur Sina. UKM ini adalah organisasi pencinta alam. Kegiatan utamanya yaitu rekreasi seperti mendaki, sosial, olahraga seperti mendaki gunung, panjat tebing, dan yang terakhir adalah ilmiah. UKM selanjutnya yaitu Unior atau unit olahraga. UKM ini adalah wadah yang memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga. Menaungi 7 cabang olahraga yaitu sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, dan catur. UKM selanjutnya yaitu Kopma atau Koperasi Mahasiswa Padang Bulan. Stafnya yaitu usaha atau pengurusan Kopma, public relation atau pemasaran, dan personalia atau karyawan. Big eventnya yaitu Kopma Fair, Dikmen Regional Jatim, dan Diksar. Unit usaha Kopma yaitu minimarket, konter pulsa, tempat fotokopi, dan usaha catering. UKM selanjutnya yaitu UKM Komus atau Komunitas Musik Studio 3. UKM ini memiliki 6 departemen, yaitu Departemen Event Organizer, Departemen Studio atau Jantung Komus, Departemen Musik Manajemen, Departemen Multimedia atau mengelola segala konten, Departemen Public Relation atau Pusat Info Eksternal, Departemen Social Development. UKM selanjutnya adalah UKM Taekwondo. Agenda rutinnya yaitu latihan, try-in, gasuku, dan diklat. UKM selanjutnya adalah UKM Jepret Club. Fotografi tidak fokus hanya pada satu bidang, namun mempelajari di bidang videografi. UKM selanjutnya yaitu Simfoni FM. Program hariannya yaitu Simfoni Morning Show, Free Time, Fresh and Relax, Hai Indonesia, Mizan Muslim Zaman Now. Program mingguannya yaitu Simfoni Weekend Show, Debak, English Day, dan Yaumul Arabi. UKM selanjutnya yaitu LKP2M atau Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa. Biru-biru LKP2M yaitu kajian, penelitian, serta keorganisasian. UKM selanjutnya yaitu UKM UAPM Inovasi, yaitu unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik. Produknya yaitu Kipos berupa koran, kumpulan isu ranah kampus, dan majalah berupa majalah tahunan. Materi selanjutnya yaitu Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia Tangguh oleh Muhammad Hasanuddin Wahid, M.Hum, anggota DPR RI. Kunci menanggulangi COVID-19 ada 2. Yang pertama yaitu vaksinasi agar mencapai herd immunity atau kekebalan skala besar. Kunci yang kedua adalah disiplin prokes. Orang Indonesia kurang disiplin prokes, jadi susah COVID untuk hilang. Dampak COVID di sektor ekonomi yaitu melemahnya daya beli dan hilangnya pekerjaan. Pada sektor pendidikan yaitu putus sekolah atau persepsi orang tua. Selanjutnya yaitu kekerasan pada anak dan resiko eksternal kebijakan di sektor pendidikan pada masa COVID-19 yaitu bantuan kuota data internet, bantuan subsidi upah, bantuan uang kuliah tunggal atau UKT, rumah sakit pendidikan, dan dukungan kepada relawan mahasiswa dan dosen. 3 kekuatan pengubah dunia adalah kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Peran dan peluang UIN adalah arus utama pengembangan teknologi digital, link dan match dengan sektor industri, menjadi kekuatan sosial teknopreneur, dan epicentrum ajaran agama inklusif. Cara menjadi generasi unggul yaitu keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, dan kesalehan atau peduli sosial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.